Halo semua, perkenalkan nama saya Monica Simanjuntak dari Prodi Emika Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Materi pertama yaitu evaluasi utilasi sarana dan prasarana. Kita masuk pada sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam usaha, pembangunan, ataupun proyek. Pemanfaatan sarana prasarana. Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting sebagai penentu kesehatan yang memiliki referensi, khususnya dalam masalah kesehatan dan pembangunan masyarakat. Bahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan telah direkomendasikan sebagai konsep kesehatan primer dasar bagi populasi yang paling rentan dan kurang mampu. Fungsi utama pada sarana dan prasarana yaitu yang pertama menciptakan kenyamanan, yang kedua menciptakan kepuasan, yang ketiga mempercepat proses kerja, yang keempat memudahkan proses kerja, yang kelima meningkatkan produktivitas, dan yang keenam hasil lebih berkualitas. Mengelola data utilasi. Utilasi pelayanan kesehatan merupakan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah sakit oleh tenaga kesehatan, maupun dalam bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bed occupancy rate atau BOR, yang dimana BOR adalah presentasi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Rumusnya adalah jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu satuan waktu dikali 100%. Nilai pada parameter dari BOR itu idealnya antara 60 sampai 85%. Selanjutnya ada average length of stay atau ALOS, yang merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien. Rumus dari ALOS itu sendiri adalah jumlah hari perawatan pasien keluar per jumlah pasien keluar hidup dan mati. Secara umum, ALOS yang ideal antara 6 sampai 9 hari. Selanjutnya ada bed turnover atau BTO, adalah frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu yang biasanya digunakan dalam setahun tempat tidur rumah sakit dipakai. Rumusnya, jumlah pasien keluar hidup dan mati per jumlah tempat tidur yang idealnya selama 1 tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Selanjutnya ada produktivitas kerja. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Rumusnya adalah P sama dengan V per T kali N. Selanjutnya ada faktor produktivitas tenaga kerja. Adapun faktor dari produktivitas tenaga kerja yang wajib diketahui adalah yang pertama metode dan teknologi, yang kedua manajemen lapangan, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat faktor manusia. Selanjutnya kita akan membahas variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu faktor umur, selanjutnya pengalaman kerja, lalu tingkat pendidikan, lalu kesesuaian upah, lalu jumlah tanggungan keluarga, lalu kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial, dan komposisi kelompok kerja. Di sini saya akan memaparkan kasus yang dimana Rumah Sakit Sea Sentosa memiliki 200 tempat tidur. Dalam 1 bulan, tercatat 600 pasien dirawat inap. Berapakah nilai burden over atau BTO dari rumah sakit tersebut? A2, B3, C4,
D 5, dan E 6. Nah, jawabannya adalah B 3. Yang dimana rumus BTO tadi adalah jumlah pasien dirawat per jumlah tempat tidur. Jadi BTO-nya jumlah pasien dirawat yaitu 600 per jumlah tempat tidur yaitu 200 sama dengan hasilnya adalah 3, yang artinya setiap tempat tidur digunakan oleh 3 pasien selama periode tersebut. Nah, selanjutnya ada soal kasus yang kedua. Rumah Sakit Harapan Bunda memiliki 100 tempat tidur. Dalam bulan April yang terdapat 30 hari, total hari perawatan pasien adalah 2.400 hari. Pertanyaannya, berapakah nilai bed occupancy rate atau bor rumah sakit tersebut? A 70, B 75, C 80, D 85, dan E 90. Jawabannya adalah C 80, di mana rumus bor tadi adalah jumlah hari perawatan per jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dikali 100%. Jadi bornya adalah 2.400 per 100 kali 30 kali 100%, yaitu hasilnya 80%, yang dimana itu adalah tipe yang ideal, karena idealnya tadi adalah 60-85%. Sekian teman-teman untuk materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu Manajemen Keuangan UKRM, Simulasi Alokasi Anggaran untuk Unit Pelayanan. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya adalah jenis dan prinsip dari anggaran. Jenis dari anggaran itu sendiri ada 3, yaitu line time budgeting, planning, programming budgeting, dan zero based budgeting, serta performance budgeting. Selanjutnya prinsip anggaran, yang dimana ada 4, yaitu prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada alokasi anggaran di unit kesehatan. Anggaran berbasis kinerja atau performance budgeting adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Definisi tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur capaian output atau outcome atau keluaran dan hasil yang hendak dicapai dari input atau masukan yang ditetapkan. Nah, di sini saya memaparkan beberapa rumus. Yang pertama, rumus estimasi biaya, yang dimana rumusnya nilai CCE dikurang nilai kontrak per nilai kontrak
dikali 100. Rumus dari efisiensi biaya atau rasio efisiensi adalah anggaran dinas per realisasi anggaran dinas dikali 100%. Selanjutnya ada rumus sisa anggaran atau dana cadangan, yaitu silpa tahun tertentu dikurang silpa tahun sebelumnya per silpa tahun sebelumnya kali 100%. Di sini saya memaparkan soal kasus yang dimana rumah sakit bahagia merencanakan pembangunan ruang ICU baru. Nilai kontrak proyek adalah 2 miliar, sedangkan nilai CCE atau current cost estimate setelah evaluasi adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Berapakah estimasi biaya proyek tersebut? A10, B15, C20, D25, dan E30. Nah, jawabannya adalah D20. Yang diketahui nilai CCE yaitu 2 miliar 400 juta dan nilai kontraknya 2 miliar. Rumusnya estimasi biaya yaitu 2 miliar 400 juta dikurang 2 miliar per 2 miliar dikali 100, yaitu 400 juta per 2 miliar kali 100, yaitu 20%. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu Dinas Kesehatan Kota Sejahtera menganggarkan 10 miliar untuk operasional tahun 2025. Realisasi anggaran dinas tercatat sebesar 8 miliar. Berapa rasio efisiensi anggaran dinas tersebut? A100, B110, C120, D125, dan E130. Nah, jawabannya adalah C125. Pembahasannya yaitu diketahui anggaran 10 miliar dan realisasi 8 miliar. Rumus dari rasio efisiensi tersebut adalah 10 miliar per 8 miliar dikali 100, yaitu 125. Nah, teman-teman, sekian dari materi yang kedua. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu simulasi perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya kesehatan dapat dijangkau dari sudut penyedia pelayanan kesehatan dan pemakaian jasa pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan dan penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi dan biaya operasional untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Biaya memperoleh atau menggunakan sumber daya yang berkaitan langsung dengan jasa yang dihasilkan disebut direct cost atau biaya langsung, dan secara tidak langsung berhubungan dengan jasa yang dihasilkan yaitu indirect cost atau biaya tidak langsung. Kita masuk pada materi biaya langsung, yang dimana biaya langsung adalah suatu biaya yang terkandung pada produk tertentu yang secara langsung dapat diketahui. Bahan baku dan tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dapat dengan mudah ditelusur pada suatu produk. Contoh dari biaya langsung di rumah sakit adalah biaya yang dikeluarkan di unit rawat jalan dan rawat inap, termasuk di dalamnya gaji pegawai, biaya gedung, biaya obat, dan biaya alat medis. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah suatu biaya yang tidak terkandung pada produk tertentu yang secara langsung berpengaruh dalam pekerjaan produk. Misalnya gaji supervisor, biaya pemasaran dan periklanan karena seorang supervisor dan pemasaran atau periklanan dalam pekerjaan produk tertentu tidaklah terlibat secara langsung. Contoh dari biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk listrik, air, internet, alat tulis, pemeliharaan alat medis, dan pemeliharaan gedung. Selanjutnya kita masuk pada biaya satuan atau unit cost, yang dimana biaya satuan adalah biaya yang timbul per unit karena ada aktivitas menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang disebut sebagai biaya satuan. Perhitungan biaya satuan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan
seberapa besar margin keuntungan, mengurangi atau menaikkan biaya bahan baku dan keputusan lainnya. Rumus dari biaya satuan yaitu biaya total per jumlah unit output. Selanjutnya ada activity based costing. Suatu metode menghitung biaya satuan dengan mengalokasikan kumpulan biaya-biaya overhead menggunakan suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Arti volume tersebut ialah ukuran yang biasa diperhitungkan oleh metode perhitungan tradisional atau konvensional. Rumus dari tarif overhead diberikan, yaitu anggaran biaya overhead per pol aktivitas per aktivitas diestimasi per pol. Selanjutnya adalah ada masalah dan upaya pembiayaan kesehatan. Masalah pokok pembiayaan kesehatan yaitu kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan data yang belum sempurna, dan biaya kesehatan yang semakin meningkat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah peningkatan biaya kesehatan yaitu upaya dengan meningkatkan jumlah dana, upaya dengan memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana, dan upaya dengan mengendalikan biaya kesehatan. Rumus-rumusnya tadi dari biaya langsung yaitu total biaya langsung per jumlah pasien. Rumus biaya tidak langsung, total biaya tidak langsung per jumlah pasien, dan rumus biaya total dari langsung dan tidak langsung adalah total biaya keseluruhan per jumlah pasien. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang soal kasus. Yang pertama, Rumah Sakit Kasih Ibu melayani 1.200 pasien rawat jalan dalam sebulan. Total biaya operasional untuk layanan rawat jalan adalah 180.000. Pertanyaannya, berapakah biaya satuan per pasien rawat jalan? A 100.000, B 120.000, C 150.000, D 180, dan E 200. Jawabannya ada B 150.000. Pembahasannya dengan rumus biaya satuan tadi, total biaya per jumlah unit output. Biaya satuannya 180 juta per 1.200 pasien yang menghasilkan 150.000. Selanjutnya, soal yang kedua, Rumah Sakit Sehat Sentosa mencatat biaya medik langsung untuk 50 pasien bedah ortopedi sebesar 250 juta. Biaya ini mencakup obat, alat kesehatan, dan jasa dokter. Pertanyaannya, berapakah rata-rata biaya langsung per pasien? A 4 juta, B 4,5 juta, C 5 juta, D 5,5 juta, dan E 6 juta. Nah, jawabannya adalah C 5 juta. Pembahasan dari rumus biaya langsung tadi yaitu biaya langsung sama dengan total biaya langsung per jumlah pasien, di mana biaya langsung tadi 250 juta per 50 pasien yang menghasilkan 5 juta. Nah, teman-teman, sekian materi yang telah saya paparkan seluruhnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.